kita prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan. Ada 15 titik, di mana 15 titik, 8 sementara sudah berstatus hitam, lalu 7 masih berstatus merah. Tetap optimis selamat Bu ya. Saudara, tim SAR gabungan terus berpacu dengan waktu menyelamatkan korban yang masih tertimbun reruntuhan bangunan Ponpes Al-Qosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Kompas TV mendapatkan video amatir dari tim SAR yang memperlihatkan detik-detik penyelamatan salah satu korban yang tertimbun. Dengan dibantu tim SAR, korban berhasil keluar dari celah yang kecil. Adalah visual yang menggambarkan saat korban berhasil dievakuasi. Korban keluar dari lorong sempit di antara reruntuhan. Hingga saat ini saudara, tim SAR terus berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban. Saudara, dari drone thermal, tim SAR mendeteksi 15 titik, 8 berstatus hitam dan 7 berstatus merah. Saat ini prioritas tim SAR adalah mengevakuasi korban di 7 titik berstatus merah. Lalu bagaimana proses evakuasi berlangsung di saat harus mengejar waktu kritis atau golden time terhadap korban yang terjebak di pondok pesantren Buduran yang ambruk. Kasubdit Pengarahan dan Pengendalian Operasi Bencana serta Kondisi Membahayakan Manusia KM Basarnas, Emi Freezer, dan keluarga salah satu korban, Ibu Fatima, bergabung bersama kami di Kompas Petang. Assalamualaikum Ibu Fatima. Dengan Cynthia di studio, Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Ibu, pertama-tama kami ingin menyampaikan turut prihatin atas peristiwa yang terjadi. Tapi hingga saat ini informasi terakhir dari tim gabungan seperti apa kepada pihak keluarga, Ibu Fatima? Ya. Informasi terakhir yang keluarga dapatkan terkait Gimana? proses evakuasi seperti apa, Ibu? Informasi yang kami dapatkan saat ini belum ada. Tadi kami dapat satu santri lagi yang bisa dikeluarkan, yang lainnya belum. Kalau boleh tahu, anak Ibu usia berapa yang menjadi korban terjebak di sana, Ibu? 17 tahun. Baik, informasinya ada di titik mana, Ibu? Di sektor mana? Antara A1, A2 atau A3? Kurang tahu, belum ada informasi. Dengan namanya siapa, Ibu? Muhammad Deva Saripudin. Muhammad Deva Saripudin. Kalau Ibu Fatima sendiri menunggu bersama keluarga sejak Iya. hari apa, Ibu? Sejak hari pertama. Sejak hari pertama hingga hari ini, apakah informasi Iya. secara Iya. rutin Ibu terima dari tim gabungan? Iya. Iya, Bu Fatima, kalau dari lokasi saat ini, proses evakuasinya seperti apa, Bu Fatima?
Kurang tahu, soalnya ini ndak di tempat lokasi, Ah, nggak boleh ke sana. oke, jadi ibu bersama keluarga ada di posko ya Bu ya? Iya, Ibu terakhir berkomunikasi dengan anak ibu kapan Bu? hari Minggu malam. Hari Minggu malam, artinya 1 hari sebelum peristiwa terjadi ya? Iya, Hmm. Ibu mendapatkan iya. informasi Kalau pertama hari Seninnya itu adiknya ya dari tetangga. dari tetangga. Kalau hari Senin kenapa Ibu? Iya. Hari Seninnya itu yang terakhir komunikasi sama masnya itu adiknya jam 1 siang. Oke, kalau adiknya sendiri ikut berada di pondok atau di mana Bu? Enggak, di rumah. Oh jadi adik sempat berkomunikasi di hari Senin ya? Artinya di hari yang sama ya? Iya, Oke, Bu Fatima, apakah untuk Mas Muhammad ini memang rutinitasnya selalu berada di Ponpes Ibu ya? Dan apakah memang selalu rutin? iya, Mhm. iya. Biasanya kegiatan anak Ibu di pondok pesantren seperti apa Ibu? Apakah selalu rutin dilaporkan ke keluarga? Enggak juga. Terkadang anaknya, soalnya anaknya itu pendiam. Em, Ibu, apa yang sekiranya Ibu nantikan sekarang sama-sama tentu kita akan menantikan proses evakuasi. Apakah Ibu sudah bisa bertanya kepada petugas di sana? Belum, Mhm. Untuk mendapatkan informasi biasanya pihak keluarga belum diarahkan bisa. kemana Bu? Ya di sini nanti dari apa kepolisian apa dari informasi kami lihatnya dari posko di sini. Hmm. Nanti ditempel di apa itu di papan gitu baru tahu. Kalau informasi yang Ibu peroleh, masih ada berapa anak yang terjebak di bawah reruntuhan, Bu Fatimah? Kurang tahu. Kemarin bilang katanya masih ada 70 sekitar 70 anak. Baik, terima kasih Ibu Fatimah sudah memberikan informasi ke kami dan tentunya menjadi harapan Iya. kami semua, doa kami agar Iya. anak-anak bisa dievakuasi dalam kondisi selamat tapi tetap bersama kami Ibu. Kompas Petang segera kembali. Amin. Tetap bersama kami Ibu. Ya. Dan saudara hingga sore hari ini tim gabungan masih melakukan proses evakuasi di pondok pesantren di Sidoarjo yang mengalami ambruk pada Senin lalu. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Emi Freezer, Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi Basarnas. Selamat sore Pak Freezer, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Freezer, hingga sore hari ini upaya evakuasinya sudah sejauh mana? Baik, terima kasih sahabat sore Mbak. Kami sampaikan bahwa target operasi kita di sore hari ini adalah di 15 titik. Dari 15 titik yang tersebar di sektor A1, A2, dan A4. Namun dikatakan sektor A2 dari 7 target yang ada semua statusnya adalah hitam, maka kami tidak prioritaskan kami prioritaskan yang statusnya adalah warna merah atau korban yang masih responsif, yaitu yang ada di A1. Di A1 ada 2 target yang harus kami evakuasi. Yang pertama adalah target dengan warna hitam yang berada di posisi terdepan, lalu di posisi terbelakang itu adalah posisi yang merah. Nah, kemudian dengan upaya pendekatan pembuatan tunnel, karena memang posisi antara lantai atas dan lantai bawah itu jaraknya hanya 15 cm, membuat kami tidak bisa bekerja secara optimal. Kami harus bekerja dengan cara merangkak di bawah reruntuhan, dan ini agak sangat memberikan tingkat pressure yang tinggi terhadap tim
yang melaksanakan proses evakuasi. Dan alhamdulillah pada pukul 14.42 waktu Indonesia bagian Barat, korban ke-12 berhasil kami evakuasi dalam kondisi status hitam. Namun untuk identitas belum teridentifikasi, sehingga kami merujuk ke rumah sakit di mana tim DBI di sana akan melakukan identifikasi lebih lanjut berdasarkan antemortem dan postmortem. Lalu kemudian selang 30 menit kemudian di pukul 15.22 korban yang ke-13 berhasil kami evakuasi dan alhamdulillah posisinya kondisinya masih selamat, dan selama proses dari penemuan kami berikan suplemen baik itu minum dan makan serta juga vitamin dan input serta oksigen, maka beliau masih bisa kita keluarkan dalam keadaan selamat dan dirujuk ke rumah sakit Sidoarjo untuk tindakan medis lebih lanjut. Pak Freezer, total korban yang masih tertimpa reruntuhan berapa? Dan hingga sore hari ini status hitam berapa dan status merahnya berapa, Pak, yang masih harus dievakuasi? Baik, terlepas dari 2 orang yang sudah berhasil kami evakuasi, yang status awalnya adalah 15 titik atau 15 lokasi, berkurang menjadi 13 lokasi. Di mana di titik A1 atau di sektor A1 sekarang sudah clear, tidak ada lagi korban yang berada di sektor A1. Kemudian di sektor A2 itu ada 7 korban yang statusnya hitam karena mereka berada persis di bawah himpitan kolom penguat bangunan ataupun beton yang sebagian besar menghimpit oleh torso tubuh mereka, sehingga status mereka menjadi hitam. Lalu kemudian tersisa ada 6 orang yang ada di sektor A4. Nah, sektor A4 ini akses masuknya melalui sektor A1 yang akan kami teruskan pembuatan channel hingga bisa menembus ke sektor A4. Dari sektor A4 sampai pagi tadi dari 6 orang terjebak di dalam, alhamdulillah semuanya masih bisa memberikan respon. Bahkan 4 dari mereka sudah bisa kami distribusikan air minum, termasuk juga infus walaupun dengan cara oral, dan juga ada beberapa roti yang kami selipkan lewat celah tersempit yang ada di ujung sektor A1. Dan proses ini kami semakin optimis dengan metode yang kami gunakan bisa memberikan kesempatan terbesar untuk dapat mengevakuasi korban melalui kanal. Karena kami tidak berani untuk mengekspos ke dinding ataupun ke kolom, karena semalam kami berikan intervensi dengan menggunakan lifter jack seberat yang memiliki kemampuan 30 ton, baru bergerak 1 cm saja, ada pergerakan signifikan dari bangunan yang masih menggantung di bangunan depan. Dan ini membuat gerakan yang membuat semua orang berhamburan di gerakan gedung utama. Karena memang posisinya masih mengancing di gedung utama. Sehingga penggunaan alat berat ini menjadi opsi kedua setelah fase rescue selesai. Artinya yang korban diidentifikasi masih hidup sudah berhasil kita keluarkan semua. Baru berikutnya kita menggunakan pendekatan dengan alat berat. Dan alat berat semua sudah standby di lokasi. Pak Freezer, kami kembali konfirmasi, artinya untuk status korban yang berwarna merah atau masih hidup ada 6 orang, 4 diantaranya sudah bisa didistribusikan asupan makanan dan juga minuman ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Dan 7 yang ada di sektor A2 itu yang sementara kami pending karena statusnya hitam. Jadi artinya akan lebih diprioritaskan bagi mereka korban yang masih berstatus merah sendiri. Pak Freezer, boleh diinformasikan kepada kami selain struktur bangunan yang rawan akan tadi seperti yang disampaikan akan rubuh kembali, apa saja kendala lainnya dalam proses evakuasi? Ada beberapa hal yang menjadi kendala secara utama. Yang pertama adalah kita kesulitan untuk membuat perimeter. Karena membuat perimeter maksud kami adalah kami bukan untuk menghalangi orang untuk mengakses informasi ke dalam. Namun kita memberikan ruang seluas-luasnya bagi tim yang bekerja di dalam karena
seperti kita lihat gambar yang ditayangkan dari Kompas TV, betapa sempitnya ruangan. Lalu kemudian kalau begitu banyaknya orang berkerumun di sekitar ini, satu, apabila ada secondary collapse, ini dapat membahayakan adanya runtuhan berikutnya dengan jumlah korban yang tentunya masif. Lalu kemudian yang kedua, panas tubuh orang yang berkumpul ini akan menstimulasi temperatur yang ada di dalam lokasi. Belum lagi asupan oksigen yang ada di lokasi. Ini juga akan mempengaruhi kemampuan personil yang bekerja di dalam dan juga termasuk korban. Ini yang membuat kami bekerjasama dengan pihak keamanan, baik itu dari polisian maupun dari TNI, dan juga termasuk kami melibatkan para alumni dari Ponpes untuk bisa memberikan ruang kerja yang cukup bagi kami agar kami bisa konsentrasi dan juga fokus dalam melaksanakan fase-fase penyelamatan. Untuk peralatan, tidak ada peralatan yang kurang. Namun kami menghindari penggunaan peralatan yang menghasilkan vibrasi ataupun peralatan yang bergerak. Karena ada 2 orang saja naik ke posisi tertinggi di runtuhan, ternyata memberikan dampak gerakan terhadap gedung yang ya, Pak Freezer, boleh dikonfirmasi singkat saja, hingga sore hari ini berapa korban meninggal dunia? Baik, untuk korban meninggal dunia secara keseluruhan adalah 4 orang dengan yang hasil ditemukan pada sore hari ini. Dan dari 13 korban yang berhasil dievakuasi oleh tim, 9 kondisi selamat dan 4 kondisi meninggal dunia. Dan total keseluruhan kami gabungkan dengan korban yang berhasil evakuasi secara mandiri adalah total sebanyak 102 orang korban. Oke, kalau yang masih di bawah reruntuhan totalnya berapa? Yang di bawah reruntuhan tinggal tersisa yang terkonfirmasi dan terteorisasi itu ada 13 orang lagi. Baik. Dengan 13 orang itu adalah 7 label hitam dan 6 label merah. Baik, terima kasih Pak Emi Freezer, Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi Basarnas. Kami tentu berdoa bersama untuk keselamatan para korban. Terima kasih. Selamat sore Pak Freezer. Selamat sore.